Baik, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, Marcin Polistemita. Untuk video kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara untuk menganalisis sebuah website dari awal sampai akhir. Baik, untuk sekarang kita langsung saja ke di sini, dan di dalam menganalisis ini saya sudah buat dalam bentuk makalah. Untuk itu kita langsung buka. Ini saya menganalisis dalam bentuk makalah. Ini adalah cover dari makalah tersebut, dan di sini adalah daftar isi. Nah, daftar isi itu terdapat dari halaman judul, daftar isi, kata pengantar, bab 1, bab 2, dan bab 3. Terus yang terakhir adalah daftar pustaka. Ini untuk kata pengantar. Ini untuk kata pengantar. Ini kata pengantar. Kemudian ini untuk bab 1. Nah, dalam bab 1 ini ada latar belakangnya. Latar belakangnya interaksi manusia dan komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Ini untuk latar belakangnya. Kemudian di bawah lagi ada bab 2, yaitu pembahasan, analisis suatu antarmuka dan perancangan website dalam konteks interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini isi dari analisis website. Nah, ini untuk website pertama. Ini interface antarmuka. Dari antarmukanya ini untuk website pertama itu terdapat user compatibility, product compatibility, text compatibility, dan workflow compatibility. Nah, user compatibility itu berada pada nomor 1 di bagian sini. Ini adalah user compatibility. Itu merupakan sebuah pintu gedung, sebuah pintu gerbang masuk ke sistem ini. Ini adalah pintu gerbang masuk ke sistem, di mana pengguna harus login atau daftar terlebih dahulu sebelum menggunakan website ini. Kemudian produk compatibility itu nomor 2, yang ini produk compatibility. Ini website ini memberikan informasi yang lebih detail dibanding dengan sistem manual, dan website ini sesuai dengan sistem aslinya. Kemudian yang ketiga adalah text compatibility. Yang ini yang disebut dengan text compatibility. Nah, website ini sangat mudah digunakan oleh penggunanya dalam mengakses, seperti pada lingkaran nomor 4 ini, di mana para pengguna langsung dapat memesan hotel tanpa ribet di sini. Nah, di sini saya menganalisis website Traveloka. Ini adalah website Traveloka. Kemudian yang keempat
workflow compatibility yang ini website ini digunakan oleh pengguna tanpa mengalami kebingungan dengan pilihan-pilihan menu yang terlalu banyak pada nomor 4 ini. Nah, di sini ada konsistensi, familiarity, simplicity, direct manipulasi, kontrol, dan lain sebagainya yang berada pada kau ini. Nah, ini untuk website yang kedua. Untuk website yang kedua saya menganalisis tentang Mr. Aladdin. Website Mr. Aladdin. Cara susunnya sama seperti website pertama, tapi kata-katanya atau tagnya berbeda, isi dari websitenya berbeda. Oleh karena itu kita lanjut pada website ketiga, juga sama sampai seterusnya di website yang ke-10. Website yang ke-10 ini adalah website yang ke-10, itu website ruang guru. Untuk website ke-9 tentang website view. Website view dan ke-8 website ke-8 adalah Kemendikbud. Yang ini adalah website ke-8 yaitu Kemendikbud. Kemudian website yang ke-7 tentang Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Kemudian website yang ke-6 yaitu website Genius. Kemudian website yang ke-5 yaitu website Agoda. Kemudian website yang ke-4 website GD. Untuk website yang ketiga Lazada. Kemudian website yang kedua tentang Mr. Aladdin yang tadi saya sudah jelaskan, dan yang pertama adalah website Traveloka yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, dalam menganalisis website ini saya ambil referensinya dari Google. Contohnya seperti gambar ini, saya ambil dari Google. Kemudian ini tag juga sebagian saya ambil dari Google. Kemudian di bawah sini ada bab 3 penutup kesimpulan. Dalam kesimpulan ini interaksi adalah juga disebut proses hubungan timbul balik di antara manusia aktif dengan komputer, atau interaksi manusia dan komputer adalah perihal tata bentuk penilaian dan implementasi sistem komputer interaktif untuk kegunaan manusia dengan kajian fenomena yang di dalamnya atau interaksi antara pengguna dengan sistem. Ini untuk kesimpulannya. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Ini adalah kesimpulan utamanya. Diharapkan dengan adanya interaksi manusia dan komputer dapat dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Kemudian yang kedua yaitu saran dari saya untuk
kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu merubah pola pikir atau menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreatif hingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Nah, ini untuk saran. Kemudian ini daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah daftar pustaka ini. Untuk daftar pustaka yang website pertama ini adalah link yang saya gunakan, kemudian link yang kedua untuk website yang kedua, dan link yang ketiga untuk website yang ketiga yaitu Lazada. Kemudian link yang keempat ini dalam daftar pustaka itu dalam website keempat yaitu GDGD. Kemudian ada link kelima yaitu Agoda, Genius, Kemenkes, Kemendikbud, kemudian View, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Ruang Guru. Mungkin ini adalah analisis dari website yang saya pilih. Mungkin ada kekurangan atau kesalahan yang saya gunakan dalam menganalisis website ini. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Salam.